Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini tentunya untuk kepala sekolah ya maupun operator sekolah, yang mana teman-teman di sini ada edaran terbaru dari Kemendikbudristek per 5 April ya tahun 2024. Tentunya ini teman-teman sudah banyak yang menjalani ya, mungkin ini sudah menjadi agenda tahunan ya di setiap sekolah. Nah, ini perlu kita informasikan ya, jadi supaya teman-teman operator ya ataupun kepala sekolah bisa lebih menyiapkan sejak awal ya, sehingga nanti teman-teman diberikan kemudahan ya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan edaran terbaru dari Kemendikbudristek ini. Nanti kita akan bahas teman-teman ada isi apa saja, dan kita akan lihat ada edaran apa sih terkait dengan Kemendikbudristek ini, yang mana edaran kalau kita lihat dikeluarkan di 5 April 2024 ini. Tapi seperti biasa teman-teman, kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Yuk langsung saja kita bahas ada edaran apa sih dari Kemendikbudristek. Ini tentunya untuk operator dan juga kepala sekolah ya. Nah, memang kalau kita lihat di setiap agenda tahunan ya, itu terdapat jadwal-jadwal penting di sekolah. Nah, tentunya operator ya ini tentunya sudah paham ya. Jadi setiap tahun itu apa yang harus dilakukan. Oke, yang pertama kita akan lihat di sebelumnya ya. Sebelum kita membahas edaran ya, kemarin sudah ada informasi mengenai pedoman penyelenggaraan asesmen nasional. Ini kalau kita lihat memang di setiap tahun itu ada kegiatan rutin ya tentang pelaksanaan di asesmen nasional. Nah, sebelumnya asesmen nasional itu juga ada mungkin ini untuk yang selain jenjang pendidikan anak usia dini ya. Jadi ada pedoman penyelenggaraan survei lingkungan belajar atau Sulingjar. Ini sebenarnya Sulingjar itu tidak hanya untuk di pendidikan anak usia dini ya, tapi juga untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Terus ada edaran apa sih? Nah, tentunya kita lihat di sini ya teman-teman, di tanggal 5 April. Nah, di sini dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional ini mengeluarkan surat edaran per 5 April 2024. Nah, ini terkait dengan jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024. Ini tentunya operator ya, ini tentunya setiap tahun ya agenda rutin. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham apa sih asesmen nasional itu apa ya? Mungkin ada yang belum paham asesmen nasional itu apa sih sebenarnya. Nah, gambarannya teman-teman bisa cek secara langsung ya di website resminya anbk.kemdikbud.go.id, yang mana di sini ada sedikit beberapa penjelasan teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini pembahasan mengenai asesmen nasional. Ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, di sini juga asesmen kompetensi minimum AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi ya. Nah, ini juga ada penjelasan. Nah, ini mengenai apa itu asesmen nasional. Oke, teman-teman nanti yang belum paham ya bisa di cross check saja ya. Nah, di sini juga ada penjelasan apa sih itu asesmen nasional. Nah, ini jadi asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional dilakukan dengan 3 instrumen, yaitu instrumen kompetensi minimum, AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Ini mungkin yang saat ini yang sudah muncul ya. Jadi untuk surat keputusannya tentang pedoman penyelenggaraan survei lingkungan belajar ini untuk pendidikan usia dini, nanti kita update untuk yang pendidikan dasar dan menengah. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu di mana downloadnya ya. Seperti biasa di sini sudah kita siapkan teman-teman di mastiukd.com. Nah, ini sini sudah kita upload teman-teman ya. Ini terkait yang pertama adalah ini surat edaran pelaksanaan asesmen nasional ya. Terus di sini ada pedoman penyelenggaraan survei lingkungan belajar, ada juknis atau pedoman penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2024. Ini teman-teman bisa download di sini.
Oke, langsung saja kita lihat untuk edaran asesmen nasionalnya ya. Di sini terkait dengan jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024. Ini tentunya untuk di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, teman-teman ya. Nah, di sini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang asesmen nasional. Dengan ini kami sampaikan terkait dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 019 ya ini ya. Nah, ini mengenai pedoman penyelenggaraan asesmen nasional. Nah, di sini tahun 2024. Nah, ini berkenaan dengan hal itu kami mohon dukungan dan bantuan saudara ya untuk menyampaikan informasi mengenai jadwal asesmen nasional tahun 2024 kepada satuan pendidikan di wilayah saudara. Ini menyampaikan informasi tentang asesmen nasional dan tempat pelaksanaan asesmen nasional kepada satuan pendidikan di wilayah hukum saudara untuk melaksanakan asesmen nasional di luar negeri, menyampaikan informasi terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang asesmen nasional dan pedoman penyelenggaraan asesmen nasional kepada satuan pendidikan agar mengunduh program tersebut melalui laman ini ya. Mungkin teman-teman nanti bisa download di sini. Nah, ini ya yang terkait dengan jenis atau pedoman mengenai asesmen nasional. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, di sini yang terpenting itu adalah di sini teman-teman ya. Jadi di sini ya itu ada apa namanya jadwal pelaksanaan mengenai asesmen nasional yang perlu dicatat ya oleh setiap sekolah maupun operator pendidikan di sekolah. Yang pertama ada tanggal pelaksanaan asesmen nasional. Jadi kegiatannya ya, jadi sinkronisasi, simulasi AN ya, asesmen nasional untuk SMA, SMK dan SMP tercatat itu mulai 2 sampai 4 Agustus 2024. Kalau ini April, berarti sebentar lagi ya, ada Mei, Juni, Agustus ini sudah mulai sinkronisasi. Ini sinkronisasi untuk yang apa namanya? Semi online ya. Kalau yang online full online ya tidak perlu sinkronisasi. Terus simulasinya ini 5 sampai 8 Agustus ini sudah simulasi. Terus ada sinkronisasi gladi bersih. Ya, ini tadi kan sinkronisasi simulasi, pelaksanaan simulasi. Tadi sinkronisasi untuk gladi bersih 9 sampai 11 Agustus. Nah, gladi bersih. Terus nah ini pelaksanaan AN ya. Pelaksanaan AN itu adalah 19-20 Agustus 2024. Ini untuk jenjang SMA, SMK. Ya, terus pelaksanaan AN paket C ini ya 24-25. Nah, ini untuk SMP. Pelaksanaan untuk AN SMP itu adalah 9 sampai 12 September 2024. Terus yang berikutnya pelaksanaan untuk SD ya, SD tahap 1 8 sampai 31 Oktober 2024. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya. Mulai di sini mungkin ada sinkronisasi, ada pelaksanaan ya, mungkin ada simulasi ya. Nah, ini teman-teman tentunya harus tahu ya. Nah, kapan harus mengikuti sinkronisasi, kapan harus mengikuti gladi bersih ya, terus sinkron lagi, terus kapan mengikuti pelaksanaan. Terus setelah itu untuk paket ini tahap 2 pelaksanaan SD sederajat di tahap 2 itu 4 sampai 7 November 2024. Berikutnya tanggal pelaksanaan survei lingkungan belajar atau Sulingjar ini kepada satuan pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini pelaksanaan Sulingjar. Nah, ini ya. Nah, pelaksanaan Sulingjar ini 11 sampai 24 September 2024. Ini pelaksanaan Sulingjar kepala satuan pendidikan dan pendidik SMA dan SMK. Terus untuk SMP ini 25 September sampai 8 Oktober pelaksanaan Sulingjar kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk jenjang SD ini 9 sampai 22 Oktober 2024. Ini adalah jadwal-jadwal untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar maupun asesmen asesmen nasional pendidikan ya. Terus berikutnya ada jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024 untuk peserta didik. Nah, ini untuk jenjang SMK, MA, ini SMA sederajat ya. Di sini ada 19 sampai 22 Agustus. Nah, ini ada latihan literasi membaca, survei karakter ya, ada latihan sama ya. Ini ada 2 hari teman-teman ya pelaksanaannya kalau kita lihat terkait dengan asesmen nasional maupun di Sulingjar. Ini ada juga untuk paket ya, paket B, BKPPS, Wusta dan yang sederajat. Nah, ini jadwal untuk MI ya. SD ya, ini SD sederajat gelombang 2. Nah, terus ini untuk yang di luar negeri teman-teman ya. Jadi selain di dalam negeri ada juga yang di luar negeri. Ini misalkan di mana ini? Saudi Arabia, ada di Malaysia, ada di Singapura, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Cina dan seterusnya.
Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Ini mengenai dan terbaru dari Kemendikbudristek, tentunya sekolah maupun operator segera menyusun agenda ya, mengingat jadwal-jadwal terkait dengan pelaksanaan Sulingcar ya ataupun asesmen nasional itu sudah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.